Banjir kembali merendam 7 desa di kawasan Bandung Selatan, yaitu Diukolot, Bojong Soang, Andir, Cibadak, Cigosol, Parung Halang, dan Cijagra. Akibatnya ribuan rumah yang berada di sekitar tepian sungai terendam air. Hanya permukiman, banjir juga menggenangi jalan raya menyebabkan sejumlah kendaraan tidak dapat melintas akibat tingginya genangan air. Meskipun warga tetap berusaha menjalankan aktivitas sehari-hari, kondisi ini membuat kegiatan ekonomi di pasar dan toko lumpuh, memaksa para pedagang menutup usahanya. Salah satu warga, Dede, yang biasanya berjualan nasi goreng di samping Masjid Diukolot, terpaksa menghentikan usahanya karena banjir yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan ia mengalami kerugian besar. Untuk menyiasati kondisi tersebut, Dede beralih menggunakan perahu karetnya sebagai alat transportasi bagi warga yang ingin menyeberang ke daerah Diukolot. Kumpulah banjir kecil aja deh. Kalau hujan gede, ini kan salurannya jelek. Hujan gede aja ini nampung air di sini. Salahnya memang pembuangannya Citarum sekarang jadi lebih naik, lebih atas. Dari jalanan ini Citarum lebih tinggi, apalagi kalau udah banjir gini udah matilah. Mati usaha, mana mau lebaran, mau apa gitu kan. Bapak ini usaha apa Pak? Jualan nasi goreng saya. Nasi goreng? Ini udah berapa hari Bapak berhenti nasi goreng? Udah berarti tiga hari. Udah berhenti total berarti? Iya, berhenti total banjir. Udah kalau udah banjir udah aja lah, mati, nggak ada mau gimana, mau jualan apa. Ini sehari kerugian berapa Pak kalau hitung Pak? Ya istilahnya buat makan aja udah nggak ada sama sekali. Dan yang mirisnya sekarang tuh di daerah Kelo tuh udah nggak dianggap bencana, udah dianggap biasa. Dulu kan sama ya pejabat daerah bilang juga dan Kelo udah biasa, makanya nggak ada bantuan sama sekali. Udah lama nggak pernah ada bantuan ke sini lah gitu kan, untuk sekedar nasi pincuk lah kasarnya, atau mie lah kayak gimana. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Dan yang pasti nggak ada, menurut saya yang saya rasakan tidak ada penanganan yang berarti lah gitu. Istilahnya, sedangkan ini jalurnya jalur vital, yang lebih diperhatikan kan malah istilahnya di Andir, istilahnya di Ciuntung gitu kan. Sebenarnya yang jalur vital ini di sini Diukolot gitu kan, jalur vital, jalur utama mau ke Majalaya, Banjaran, mau ke Banjaran, mau ke Ciparai kan jalan sini gitu kan. Pangalengan jalur utama sebenarnya, harusnya yang lebih diutamain diperhatiin ini gitu kan, harus diperhatiin jalan utama gitu kan. Pak, ini kan Bapak udah nggak dagang gini Pak, untuk nutup ini gimana nih Pak, Bapak sehari-hari nih Pak? Ya kayak gini paling jadi tukang perahu lah. Kalau nggak, kalau tukang perahu juga kalau misalnya banjirnya nggak bisa dilewatin sama kendaraan. Kalau kayak kemarin dilewatin kendaraan Ancul ini kena roda ya, kena gerobak nih. Masalahnya yang bawa kendaraannya udah nggak ngotak gitu kan, malah balap-balapan di sini tuh ngobak. Tapi lumayan nih Pak ya dengan ngangkat nih Pak ya. Ini kebantu juga dengan ada muatan perahu dia. Ya lumayan lah istilahnya nutupin ya. Tapi kalau misalnya kalau lebih milih ya lebih milih jualan lah. Capek lumayan bolak-balik dari sini, dorong jalan-jalan di air tuh effort lah. Dagang di sini. Terus gimana Pak dagang usahanya Pak? Menurun. Masalah makin tahun makin menurun. Ini sejak 3 hari nih Pak ya? Iya. Berapa Pak menurunnya kalau boleh tahu? Hah? Menurunnya 14%. Penurunan. Bapak ini jualan apa kalau boleh tahu? Jadi Presidi sama dalaman semua gitu Pak gitu. Terus nggak dagang berarti Pak ya? Nggak dagang berarti sejauh ini? Enggak. 2 hari. Baru 2 hari gitu Pak. Ini sehari kerugian berapa kira-kira? Kalau jualan nggak nentu Pak. Tapi paling di 200 lah, 200 ke bawah. Sekarang ini dengan kondisi ini ya.
Ini harapan yang ingin Bapak sendiri sebagai pedagang di sini gimana Pak? Ya biar gak banjir lagi lah.